Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya marah adalah pintu menuju ke permasalahan yang lebih besar. Sebagai umat muslim, sebaiknya kita tepis rasa marah tersebut dengan sabar. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimi wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Terdapat juga dalam hadis Arba'in, yaitu hadis ke-16 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li nabiyyin sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulangi permintaannya. Namun, Nabi SAW selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Dapat kita ambil hikmah dalam Al-Quran dan hadis di atas, bahwasannya marah dapat kita tepis dengan kesabaran dan keikhlasan. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Bulan Ramadan merupakan medan latihan perang melawan hawa nafsu. Bulan Ramadan juga merupakan bulan karantina kesabaran. Bulan yang melatih manusia dalam bentuk fisik atau jasmani maupun psikis. Bentuk kesabaran jiwa atau rohani menahan godaan setan. Hasil daripada latihan-latihan tersebut akan menciptakan sebuah landasan kesabaran. Artinya, akan menahan diri dengan tidak mengeluh atas kesusahan maupun kesedihan kepada orang lain. Kecuali mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ucapan Nabi Ya'qub alaihissalam, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran Surah Yusuf ayat 86. Orang yang sabar pasti akan mendapat cobaan dan ujian yang lebih dahsyat lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah sabar bila tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tingkatan atau kelas yang tinggi derajatnya. Hanya jiwa yang sabar bisa meredam kemarahannya. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka ujian dan cobaan yang memicu bisa timbulnya rasa marah akan semakin besar pula yang dihadapinya. Seberat apapun ujian dan cobaan yang kita terima, sesakit apapun luka yang kita rasakan, pastikan untuk senantiasa sabar, jangan pernah merasa geram dan marah apalagi dendam. Karena hanya sabarlah yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Karena semua yang datang dan dialami itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada gunanya untuk marah apalagi dendam. Marahnya orang beriman adalah diam yang disertai introspeksi. Seperti yang kita tahu, berlaku sabar merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Meski sangat sulit, bukan berarti sabar tidak bisa dilakukan. Sesulit apapun kita untuk berlaku sabar, menerima kenyataan dengan ikhlas dan senantiasa berpikir tenang, pastilah rasa marah bisa dikendalikan dengan sempurna. Semua itu tetap bisa kita lakukan selama kita yakin bahwa kita bisa melakukannya dan pasti bisa terobati. Tidaklah seseorang bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu dan diiringi dengan kesabaran, melainkan ia akan membawa kemenangan. Perlu diingat dan diketahui bahwa sabar bukanlah hal yang membuat manusia pelakunya menjadi malas berpikir atau bertindak. Karena menganggap menerima apa adanya adalah sabar. Itu merupakan sabar yang bodoh. Sabar tidak berarti diam dan bodoh. Pada hakikatnya, sabar yang tepat adalah di mana ada waktunya melakukan suatu hal dengan tepat. Bukan berarti sabar itu ada batasannya. Dalam Islam, sabar tidak memiliki batasan. Tidak ada istilah habis kesabaran. Karena sabar itu luas dan menyenangkan bagi manusia yang konsisten sabar.
sabar tetap selalu dipertahankan dengan terus-menerus tanpa lelah. Orang yang sabar memiliki keuntungan tersendiri. Keuntungan dari orang yang bersabar adalah memiliki harapan dan tidak putus asa karena gagal dalam urusannya. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 60 yang artinya, "Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau." Quran Surah Ar-Rum ayat 60. Namun, orang yang bersungguh-sungguh menahan rasa marah dengan sabar dan syukur seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Semoga kita berada pada kelompok yang sedikit tersebut. Hanya sabar dan syukur yang benar-benar mampu menolak amarah, karena dalam kesabaran itu bermukim iman dan takwa. Seperti dalam layaknya administrasi terkait putusan, yang mana tertera kalimat mengingat, menimbang, memutuskan, mengingat waktu yang telah ditentukan, menimbang pentingnya hidup ini, dengan ini memutuskan untuk mengakhiri tema dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.